Coba kamu cermati ya. Hal-hal simpel dalam hidup yang jadi ruwet. Maka Diogenes tidak suka yang gitu-gitu. Ada cerita Diogenes itu barangnya cuma satu, yaitu cangkir untuk minum. Satu ketika dia lihat anak gelandangan minumnya pakai tangan. Loh, pakai tangan ternyata bisa gitu, ngapain aku punya cangkir? Terus cangkirnya dibuang. Ya kan? Loh, mungkin pertimbangannya Diogenes, aku punya cangkir terus sebagian hidupku ada porsi untuk nyimpen cangkir, naruh cangkir pada tempatnya, nyuci cangkir biar selalu bersih, ngentak-ngentak waktu. Ternyata pakai tangan aja bisa kok. Nah itu rumus dari Diogenes. Mbok ojo ruwet-ruwet hidup ini. We have complicated every simple gift of God. Oke, bismillah, kita mulai. Tokoh pertama kita ini harusnya dulu masuk sesi filsafat Yunani kuno bagian sinisisme. Cuma sinisisme saya lupa dulu. Akhirnya nggak sampai, apa karena saya berhalangan, apa saya sakit, saya lupa. Akhirnya saya bawa ke sini. Sebenarnya manusia-manusia alternatif itu banyak. Bulan ini 4 yang saya angkat, kapan-kapan kita angkat lagi. Diogenes ini aslinya dari Sinop. Sinop itu Turki. Ya, meskipun dia cucu muridnya Sokrates. Jadi Sinop itu Turki bagian selatan. Daerah pelabuhan dekat Laut Hitam. Nanti dalam sejarah ada terkenal sekali Battle of Sinop. Perang Sinop. Oke, cuma Diogenes ini ya Sinop kuno. Karena Diogenes ini sekitar 430-an sebelum Masehi. Jadi 4 abad sebelum Masehi. Kalau Sokrates kan sekitar 6 abad sebelum Masehi. Jadi sudah sangat tua. Peradaban, saya tidak tahu itu bareng sama Nabi siapa. Dan tidak usah ditanya Diogenes ini muslim apa enggak. Ya, nanti kamu tanya. Ya, karena Islam belum datang ya, kategori muslim kafir belum masuk. Atau kalau mau anggap kafir ya jangan dilanjutkan ngaji Diogenes. Jangan-jangan nanti kamu sesat. Diogenes kalau bagi yang suka, yang mengkaji, itu hidupnya hidup asketis. Banyak yang melevelkan dia, ya gaya-gayanya kayak Yesus, kayak Buddha. Orang yang menghindar dari dunia ramai. Bedanya dengan tokoh-tokoh alim dari agama-agama tadi, Diogenes ini uraan. Jadi sakarepe dhewe. Cuma cerdas. Uraannya bukan uraan yang liar, yang tidak terkontrol. Tapi uraan yang terstruktur. Apa ya uraan terstruktur itu? Jadi uraan yang semua kata-kata, semua perilakunya itu tidak ngawur. Orang bisa menggali makna dari situ. Dan dia tidak banyak punya gagasan-gagasan original. Kalau ingin tanya gagasannya apa, sejarah hidupnya. Makanya banyak pelajaran dari Diogenes itu lewat anekdot-anekdot. Cerita tentang Diogenes itu ditulis oleh seorang sejarawan ahli biografi yang namanya Diogenes juga. Kalau ini namanya Diogenes, biasanya disebut Diogenes de Sinop. Yang nulis sejarahnya namanya Diogenes Laertius. Kalau Diogenes Laertius ini sejarawan yang nulis biografi para filosof kuno.
Nah, yang dikenal itu Diogenes yang ini, Diogenes Sinop. Diogenes Sinop ini tokoh biasanya masuk kategori Yunani kuno, era-era zaman berkuasanya Iskandar Zulkarnain, Alexander the Great. Itu Diogenes. Dia ini dari Sinop pindah ke Athena karena diusir. Bapaknya kalau hari ini mungkin ketahuan bikin uang palsu. Kriminal ya. Terus dia sama keluarganya diusir. Setelah itu dia berguru ke muridnya Sokrates namanya Aristippus. Cuma nanti dia mengkritik gurunya. Katanya Diogenes, alah guruku ini pikiran-pikirannya luar biasa bagus tapi cuma ngomong, nggak dipraktekkan. Nah, kamu boleh kritik saya gitu juga. Karena saya ngomongnya kan paling banyak, seminggu sekali 2 jam. Itu omongnya apik-apik, cuma nggak dipraktekkan, nggak ada gunanya. Dan Diogenes langsung praktek. Bagi dia ya kebajikan itu terutama tidak untuk diceramahkan, tapi untuk dijalankan. Maka dia praktek hidup, kalau bahasa agama-agama namanya asketis. Menjauh dari dunia, nanti kita pelajari dikit-dikit. Gaya hidupnya yang banyak menginspirasi aliran-aliran selanjutnya, yang sangat jelas terpengaruh oleh aliran sinismenya Diogenes itu aliran stoikisme. Kita sudah pernah ngaji itu. Sebenarnya harusnya sinisisme ini dulu, baru stoicisme. Yang baru ikut ngaji filsafat ini mesti istilah-istilahnya asing semua di telinga. Tidak apa-apa, yang penting pernah dengar itu sudah pahala. Ya, oke. Jadi dia hidup di era itu. Kalau hari ini mungkin kamu menyebut kasarnya dia hidup gelandangan, menggelandang. Cuma dia sangat dihormati oleh masyarakat Athena. Kalau ngomong ceplas-ceplos, ndak takut apapun, sampai nengarepe Alexander the Great pun dia berani ngomong sakarepe dhewe. Berani ngomong sesuka hatinya. Cuma dihormati oleh orang Athena. Tidak ada yang berani ganggu. Jadi mungkin hari ini kamu menyebutnya, kalau zaman sekarang mungkin kayak wali gitu ya. Wali-wali jadab yang tidak kelihatan. Orang menghargai dia tapi hidupnya sesuka hati. Nanti Diogenes dan kawan-kawan ini melahirkan aliran dalam filsafat namanya sinisisme, yang sampai hari ini mungkin menjadi sejenis cara berpikir. Meskipun istilah sinis itu definisinya jauh antara dulu dan sekarang. Kalau sinis itu kan mungkin satu konotasi, satu pemahaman hari ini sama nyinyir. Jadi ngomong yang menyakiti orang lain. Bedanya sama dulu, kalau dulu sinisnya itu kritis, masuk akal, rasional, melahirkan gagasan-gagasan besar. Kalau hari ini sinisnya itu tinggal menyakitinya saja. Nanti di belakang kita lihat bedanya apa sinis dulu sama sinis sekarang. Cuma jangan salah, sinis itu dari bahasa Latin cynicus, yang itu terjemahan serapan dari bahasa Yunani kynikos, yang artinya anjing. Basa Jawane asu. Iya, jadi kalau kamu ingin tahu filosofi, jangan salah. Berarti besok kalau kamu misuh-misuh itu ada filosofinya. Jadi malam ini kita belajar filsafat anjing. Karena kynikos itu artinya seperti anjing. Jadi, dan memang Diogenes gelarnya adalah
si anjing. Nek tak jawabke kok kuasar terus malam ini, mesuh terus. Ya. Sekarang kan bahkan anjingnya sudah hilang. Kamu kalau komentar kan ganti anjay, ganteng, anjir, kacang, apa? Kalau kamu komen itu isinya kan gitu-gitu. Oke. Sinis itu cara menjalani hidup pertama-tama, bukan cara berpikir. Meskipun include di situ cara berpikir. Pilarnya 3. Yang pertama apatheia, yang kedua paresia, yang ketiga anaidea. Basa Yunani semua. Apatheia itu nanti kalau diserap bahasa Indonesia jadi apatis. Cuma kata-kata apatis dalam bahasa Indonesia konotasinya jelek. Padahal tidak selalu jelek. Apatheia itu secara letterlek berarti ketidakberubahan atau keheningan atau situasi tidak terpengaruh, apakah itu oleh penderitaan, rasa sakit, kesedihan, hal-hal duniawi, pokoknya sejenis itu. Jadi kondisi yang sudah mantap, yang mungkin kalau agama dekat sama istiqomah, sudah tidak goyang lagi, itu apatheia. Tidak ketipu lagi sama dunia, tidak jatuh cinta lagi sama kenikmatan indrawi. Itu ciri apatheia. Jadi orang mensinisi masyarakat yang masih tertipu, itu namanya apatheia. Orang yang sudah mantep itu kan ketawa lihat yang masih labil. Nah, itu orang yang mantep ini namanya apatheia. Itu pilar pertama sini. Jadi sebelum sinis harus mantep dulu. Orang harusnya tidak mensinisi sebelum dia mantap. Pribadinya mantap, kediriannya. Yang kedua, kalau sudah apatheia, baru dia berani parhesia. Parhesia itu tidak takut, tidak malu kalau ngomong apapun yang dianggap benar. Itu kondisi kedua. Makanya sering menyakitkan. Karena kebenaran itu kadang-kadang menyakitkan. Kan ada ceritanya Sufi yang menghadap seorang raja. Yang satu ketika raja ini minta, "Mbok Sufi, saya kasihlah nasihat hikmah kebenaran." Katanya Sufi, "Janganlah, kalau saya ngomong kebenaran, telinga sampean tidak akan kuat mendengarnya." "Tidak apa-apalah, yo kalau gitu besok siang saya ngomong kebenaran, saya akan datang lagi ke istana." "Oh baik kalau gitu, pangeran-pangeran, pejabat-pejabat saya suruh ngumpul biar mendengarkan kebenaran." Begitu besoknya Sufinya datang ke istana, "Ayo sekarang kebenarannya apa? Kita ingin mendengarkan." Katanya Sufi, "Sampean raja akan mati. Pangeran-pangeran ini juga akan mati. Pejabat-pejabat ini yo mati kabeh." Itu kan rajane terus ngamuk, "Kurang ajar, kamu disuruh ngasih kebenaran malah mengutuk." Katanya Sufinya, "Loh, yang ngutuk siapa? Sampean kan nanti juga mati. Pangeran-pangeran ini juga mati semua." Tapi kan menyakitkan. Makanya rajanya tidak kuat. Sama kata-katanya Sufi tadi kan, kamu tidak akan kuat mendengarnya. Nah, orang yang mampu ngomong kebenaran, tidak malu, berani dalam situasi apapun, itu dia punya kualifikasi parhesia. Itu ciri kedua dalam sinisisme, pilar kedua. Kalau sudah dirimu mantap, kamu akan berani. Kalau masih ada takutnya, masih ada malu-malu secara sosial yang tidak proporsional, itu berarti masih ada pamrih, masih tergantung macam-macam. Masih ada yang dipertimbangkan selain kebenarannya. Berarti belum mantap, masih labil. Tidak bisa parhesia.
Kalau sudah berani ngomong parhesia, nanti masuk ke yang ketiga. Ke yang ketiga anaideya. Kalau tadi kan cuma ngomong, kalau ini melakukan juga. Kalau menurutmu masyarakat itu keliru dan kamu merasa dirimu benar, kamu ngomong berani dan menjalankan yang beda dengan orang lain juga berani. Itu anaideya. Dan hanya pemberani yang bisa. Tidak gampang. Yang lain mewajibkan sekolah, kuliah, yang ini tidak wajib. Siapa yang bilang? Cari ilmu wajib, tapi sekolah, kuliah tidak. Oh, itu kan alternatif. Jadi berani melakukan yang berbeda dengan orang lain. Ini dia nyampe makom namanya anaideya. Kalau ngomongnya namanya parhesia. Cuma bekal untuk itu namanya apatheia. Nah, mantapkan dirimu dulu, baru nanti kamu boleh dan berani ngomong dan bertindak sesuai yang kamu anggap benar. Kalau kamu sendiri belum mantap, ya tidak bisa. Kamu untuk ngomong bebas atau bertindak bebas. Itulah sinikisme. Makanya orang sinis itu bebas. Dia mandiri, baik mandiri untuk bertindak, mandiri untuk berkata-kata, dan hidupnya sendiri mandiri. Ciri utamanya mandiri. Makanya itu ada 3 kebebasan. Kebebasan hidup, kebebasan bertindak, kebebasan bicara. Itulah orang sinis. Jauh dengan hari ini ketika kamu ngomong sinis. Apalagi nyinyir. Itu istilah paling bikin gatel di telinga. Jadi dalam sinisisme ada 3 kebebasan. Yang pertama kebebasan diri atau kemandirian. Swasembada, kemandirian itu. Jadi kemandirian itu maksudnya kamu tidak butuh apapun di luar dirimu. Kamu sudah cukup dengan dirimu hari ini sekarang. Itu mandiri. Kalau kamu masih tergantung, masih butuh dengan yang di luar dirimu, kamu belum mandiri sebenarnya. Zaman dulu Orde Baru itu sudah siap-siap mau mandiri. Mau tinggal landas. Cuma nggak jadi. Zaman itu. Saya tidak tahu Indonesia sekarang sudah mandiri apa belum. Sudah. Dulu terkenal sekali istilah swasembada. Swasembada itu berarti bisa mencukupi dirinya sendiri, tidak butuh yang lain. Kalau dirimu sudah merasa bahwa aku cukup dengan diriku sendiri, orang lain tidak butuh, kamu sudah nyampe ke level kedirian tertinggi. Kalau dalam dunia tasawuf, kamu sudah sangat dekat dengan Allah. Kalau agama kan nyuruhnya Allahus Somad, hanya Allah tempat kita bergantung. Itu berarti apa? Kamu tidak boleh butuh apapun selain Allah. Kalau masih ada yang nyantol dalam hidupmu yang bukan Allah, itu alamat kamu belum mandiri. Makanya dulu waktu kita ngaji kebebasan Ibnu Arabi, hurriyah, kebebasan itu makom yang tinggi. Jadi hiduplah yang bebas. Hidup bebas itu ternyata bukan kamu bisa melakukan apa saja sesuka hatimu, tapi hidupmu yang tidak tergantung apapun, engkau cukup dengan dirimu sendiri. Itulah kebebasan. Cuma ini berat. Kalau sekedar kamu boleh melakukan apapun, itu gampang. Kalau tidak percaya, kamu nanti pulang masuk kamar, pingin melakukan apa saja kan bisa. Kamu mau nyopot baju, mau joget-joget, mau banting-banting, tidak ada masalah. Bisa, ternyata gampang. Yang susah itu membuat dirimu tidak terikat oleh apapun di luar dirimu. Membuat dirimu swasembada. Aku cukup dengan aku. Tidak butuh yang lain. Aku bahagia, aku sedih, aku gembira. Itu cukup dengan aku sendiri. Tidak karena yang lain. Itu kalau kamu nyampe level ini, kamu ada di level tasawuf yang tinggi. Namanya hurriyah.
Nah, jadi sinisisme ternyata ya nyambung-nyambung sidik sama tasawuf. Oke, pilarnya ternyata kemandirian. Yang kedua itu. Nah, kalau ingin tahu gambaran hidupnya Diogenes itu, dia hidupnya ndak di rumah, biasanya tidur di kuil atau dia punya gentong bekasnya anggur, namanya Pitos. Dia hidupnya di situ. Dan ya karena hidup gelandang di kota, dia dekat sama anjing-anjing. Makanya dia dipanggil si anjing. Tidak apa-apa ya, di masjid gambarnya tidak pakai baju. Ya untung cowok. Sudah lama kita tidak ketemu filosof perempuan. Nanti kita angkat lagi. Jadi cuma tidak pakai gambar. Nah, siapa Diogenes ini? Makannya dia minta-minta. Atau kalau nggak ada yang ngasih ya sudah. Cuma setiap kali dikasih orang lain, dia tanya, apa cuma saya yang dikasih makan hari ini? Kalau bisa jangan cuma saya, atau jangan saya yang terakhir. Itu katanya Diogenes. Dan rumus hidupnya itu, we have complicated every simple gift of God. Penyakit kita apa katanya Diogenes? Kita itu membuat rumit, membuat ruwet anugerah Tuhan dalam hidup kita yang sebenarnya simple. Makan itu simple, ada makanan kamu lapar terus makan. Tapi begitu ketemu manusia, ada teknologi makan, ada teori makan, ada produksi makan, ada jadi ruwet luar biasa. Ada saling memakan, ada menghisap, ada macam-macam. Ada teknologi gelas, ada tutup, ada kaca dipakai untuk piring, terus piringnya pecah sehingga kena kaki berdarah, karena berdarah butuh obat merah perlu butuh. Hidup ini jadi ruwet, padahal urusannya ya cuma makan. Saya agak susah kalau makan diundang orang-orang besar. Aturannya kan agak jelimet itu, duduknya ditata. Tak pikir itu sapu tangan untuk usap, kalau habis itu ternyata ditaruh di bangku. Ada yang ditaruh di sini. Saya berapa kali diajak makan orang-orang pentingnya sumpek dewe aku. Ya. Menunya nggak bisa ngambil sebanyak mungkin. Kita biasanya makan kan nasi itu, makannya sidik terus dia. Nggak enak, mau makan aja tinggal simpel aja, jadi serumit itu. Itu makan, belum lagi tidur. Tidur aja oleh manusia kan sekarang ada baju tidur khusus. Padahal kamu kemana-mana nggak pernah ganti baju. Ada baju khusus untuk tidur. Ada dipan. Itu pun tidak cukup selimut. Masih ada bed cover. Masih ada spray. Masih ada rumitnya teknologi tidur itu. Bantal aja ada bantal jenis A, B, C, D. Hidup jadi kompleks. Jadi rumit. We have complicated every simple gift of God. Coba kamu cermati ya, hal-hal simpel dalam hidup yang jadi ruwet. Maka Diogenes tidak suka yang gitu-gitu. Ada cerita Diogenes itu barangnya cuma satu, yaitu cangkir untuk minum. Satu ketika dia lihat anak gelandangan minumnya pakai tangan. Loh, pakai tangan ternyata bisa gitu, ngapain aku punya cangkir? Terus cangkirnya dibuang. Ya kan? Loh, mungkin pertimbangannya Diogenes, aku punya cangkir terus sebagian hidupku ada porsi untuk nyimpen cangkir, naruh cangkir pada tempatnya, nyuci cangkir biar selalu bersih, ngentak-ngentak waktu. Ternyata pakai tangan aja bisa kok. Nah itu rumus dari Diogenes. Mbok ojo ruwet-ruwet. Hidup ini, we have complicated every simple gift of God. Semua bidang hidup sekarang ada kode etiknya masing-masing. Jalan aja diatur sekarang. Apalagi jalan yang sopan, jalan yang tidak sopan, ada rumusnya. Rambut juga diatur. Apalagi yang nggak diatur, semua diatur. Pakaian juga diatur dan macam-macam. Katanya Diogenes itu mempersulit diri sendiri.
Ternyata peradaban manusia itu rumusnya adalah membuat rumit hal-hal yang simpel. Padahal dia hidup gelandang, tidur sak-sake, macam-macam itu ya sehat, seger gitu kan, gagah. Hidupnya dikelilingi anjing-anjing. Nah, itu Diogenes. Maka ada beberapa rumusan dari Diogenes. Gimana caranya hidup yang baik? Hidup yang baik itu hidup yang alamiah. Ternyata peradaban manusia hari ini adalah peradaban yang menjauhkan manusia dari hal-hal yang alami. Adat istiadat budaya itu bikinan manusia, membuat ruwet hidup manusia, yang itu dibikin oleh manusia dengan rumus cari enak. Orang bikin baju, orang bikin dipan untuk tidur, orang bikin cangkir. Itu kan kriteria bikinnya pertama itu kan nyari enak, nyari nyaman. Ternyata hasilnya malah bikin ruwet. Sudah ndak alami, malah bikin ruwet. Maka hidup ini katanya Diogenes pakai standar yang alamiah. Yang alamiah itu gimana? Yang minimal. Bahkan dalam tanda petik itu sebenarnya tanpa masyarakat. Tanpa masyarakat itu tanpa sibuk diatur-atur oleh adat istiadat budaya yang hanya bikin ruwet. Makanya tokoh hari ini kita sebut manusia alternatif. Nggak gampang hidup kayak gini. Kamu mungkin masih belum bisa. Jangankan ninggal tidur enak, ninggal dipan, ninggal kasur. Kamu ninggal HP aja yang nggak terlalu penting kan nggak kuat sekarang. Nggak bisa. Jadi kita semakin tidak alami. Apakah itu secara sosial, secara politik, secara budaya. Dulu secara sosial kita akrab sama orang lain, face to face, ketemu, ndak butuh apa-apa. Sekarang mau menyapa saja mahal, butuh HP, harus bayar pakai kuota. Padahal kos-kosannya sebelah kamar aja deket. Tapi kan dadak kamu WA, butuh internet, butuh kuota, bayar. Barang simple jadi ruwet. Kita ndak alamiah lagi. Dan kehilangan kemampuan-kemampuan naluriah yang alami. Sekarang kita kalau ingin tahu suhunya kira-kira berapa, butuh termometer. Dulu simbah-simbah kita itu pintar membaca alam itu. Oh ini sudah waktunya mau kemarau, oh ini sudah waktunya musim hujan, oh ini sudah kalau hawanya kayak gini ini sudah bisa ngerti. Oh kalau ada burung anu lewat itu bisa membaca secara luar biasa lingkungan sekeliling. Tapi kita tidak bisa sekarang. Kenapa? Kita jadi manja. Kita banyak tergantung oleh peradaban-peradaban, produk-produk budaya yang tujuannya semula mengenakkan kita, tapi hasil akhirnya membuat kita ruwet, tidak alami. Nah itu tantangan dari Diogenes. Berani nggak meninggalkan itu semua? Ayo hidup yang alami. Ada yang tanya ke Diogenes, kira-kira hidup alami itu contohnya apa? Secara insting nomor 1 binatang. Binatang itu alami. Tidak ada binatang kok post-truth itu tidak ada. Binatang itu lapar ya lapar, suka ya suka, mau ya mau, ndak ya ndak. Yang kedua manusia primitif, itu masih lurus, masih lugu. Kemudian peradaban-peradaban dalam tanda petik mungkin barbar. Itu masih alami. Kalau hari ini mungkin masyarakat-masyarakat pedalaman yang belum tersentuh banyak oleh adat, oleh kebudayaan. Jadi back to nature, kembali jadi manusia yang alamiah, manusia yang jadi manusia. Karena banyak manusia yang sekarang tidak jadi manusia. Ada cerita satu ketika Diogenes ini membawa lampu siang-siang ke pasar sambil teriak-teriak, aku mencari manusia. Jadi itu sindiran luar biasa. Bagi Diogenes kita ini sudah bukan manusia hari ini. Mungkin mesin, mungkin apalagi robot, mungkin. Jadi kita tidak manusiawi lagi. Apa yang membuat kita tidak manusiawi? Ambisi sebenarnya.
Jadi Diogenes ini dikenal sangat berambisi untuk tidak berambisi. Ayo, susah ya belajar filsafat itu. Mari kita berambisi untuk tidak punya ambisi apa-apa. Yang bikin kita tidak manusiawi itu sebagian besar adalah ambisi kita. Ingin jadi ini, ingin jadi itu, ingin dilihat sebagai ini, ingin dicitrakan sebagai itu, ingin mencapai ini, ingin mencapai itu. Akhirnya kadang-kadang yang jadi korban sisi manusiawi kita. Kalau kita kehilangan sisi manusiawi, ya kita tidak manusia lagi. Makanya Diogenes mencari-cari, mana ya yang manusia itu? I am looking for a human. Aku tidak lihat manusia di mana-mana. Ini mirip kayak dulu waktu kita ngaji Ki Ageng Suryo Mentara. Jadi pingin golek uang, tidak ketemu uang. Jadi ketemunya yang semua ambisius. Kalau pakai istilahnya Ghazali yang bahimiyah sama sabuiyah. Jadi manusia yang wajahnya semua jadi binatang. Ada yang kayak harimau, ada yang kayak kambing, ada yang kayak sapi. Kita membinatang semua. Karena apa? Karena ambisi. Kita kehilangan sisi-sisi kemanusiaan. I am looking for a human. Aku nyari manusia sekarang. Yang hadir sebanyak ini di masjid mungkin saya tidak tahu berapa yang sudah jadi manusia. Yang alami, natural, tidak terkontaminasi apa-apa. Itu susahnya luar biasa. Karena begitu kamu sekolah, masuk SD misalnya, kamu diajari macam-macam yang kadang-kadang menjauhkanmu dari kualifikasi sebagai manusia yang alami. Maka itu Diogenes muter-muter di kota. I am looking for a human. Aku mencari manusia. Yang kedua, kalau sudah ketemu yang alami-alami, rumus kedua untuk hidup versinya Diogenes adalah dengan pengendalian diri. Jadi, mengendalikan diri dari kesenangan duniawi. Apa sih kesenangan duniawi itu? Yang hanya menuruti nafsu, kemewahan, di situ termasuk jabatan, kekayaan, reputasi. Jabatan, kekayaan, reputasi itu mungkin kelihatan baik. Tapi katanya Diogenes, semua itu adalah ornamen dari perbuatan jahat. Perbuatan jahat apapun pasti ada hubungannya dengan, kalau tidak jabatan, ya kekayaan, kalau enggak ya reputasi. Kamu boleh sebut kejahatan apapun. Jadi kesenangan duniawi, jabatan, kekayaan, reputasi. Di Jogja kemarin misalnya ada Klitih itu anak SMP ABG yang tidak jelas tiba-tiba baca orang terus lari. Setelah diinterogasi ternyata ya iseng aja untuk kepentingan gengnya biar dia levelnya naik di gengnya. Itu kan reputasi. Cah cilik sudah ngerti reputasi. Jabatan apalagi. Hari ini orang se-Indonesia maki-maki orang yang beda pandangan dengan dirinya, ya, ternyata ya bersenggolan dengan makhluk yang namanya jabatan. Termasuk kekayaan. Kemarin ribut urusan kardus dan kawan-kawan itu kan urusan kekayaan. Kejahatan apapun ternyata ornamennya, yang menghiasinya jabatan, kekayaan, reputasi. Maka yang ingin hidup alami dan lurus dan benar, jauhi saja itu. Hidupmu akan lebih nyaman. Kamu kan mimpinya selalu kaya. Tapi kalau Diogenes kebalikannya, jangan mimpi jadi orang kaya, malah repot. Ya kan? Semakin banyak yang kamu miliki, tanggung jawab dan kewajiban yang harus kamu lakukan jadi tambah banyak. Malah repot. Tadi Diogenes punya cangkir satu aja malah bikin repot. Apalagi kamu yang punya rumah banyak, punya mobil banyak, punya kendaraan, punya baju sak lemari, alangkah repotnya. Saya tidak tahu, kalian aja yang belum kerja coba dicek di lemarimu ada berapa pasang baju. Kamu tiap hari belanja baju, bajunya gonta-ganti terus meskipun yang dipakai cuma itu-itu.
Padahal baju itu mungkin harusnya kamu punya 3 aja kan cukup. Yang 1 dipakai, kemudian yang 1 dicuci, yang 1 ditaruh di lemari. Nanti setelah yang dipakai dicuci, yang dicuci ditaruh di lemari, yang ditaruh di lemari sekarang dipakai. Kan diputar gitu aja selesai. Cukup punya baju 3. Nanti ya kalau yang 1 sudah jelek, robek-robek, beli aja 1. Cukup. Jadi kan sebenarnya kamu cuma butuh 3, tapi kan punyanya sak lemari. Demi apa? Jabatan, kekayaan, reputasi. Nanti kalau teman-teman bilang, kamu kok bajunya nggak pernah ganti, malu dong Pak saya. Ya biar kamu nggak malu, baju 3 itu cari warna dan modelnya yang sama. Nanti kalau ditanya, kamu kok nggak pernah ganti? Loh, 20 bajuku itu kayak gini semua. Jadi kelihatannya ndak ganti, tapi aku ganti ini. 20 bajuku persis karena aku suka yang kayak gini. Kan selesai. Gara-gara reputasi uangmu habis banyak. Kayak anak sekolah itu loh. Tiap tahun ajaran beli buku tebel-tebel banyak. Buku tulis berapa. Kayak kamu kuliah itu loh. Beli gaya nih. Wah ini tahun ajaran baru beli buku. Mending kelas tidak pernah nyatet. Kamu cuma fotokopi. Banyak yang mubadir. Kalau versi Diogenes nanti kamu kembali ke kamarmu, pulang ke rumah, coba dicek satu-satu, definisikan barangmu satu-satu, apa gunanya, apa pentingnya. Kalau ndak ada itu, kamu masih bisa hidup nyaman ndak? Kamu pilih aja. Keset, seandainya ndak ada keset ini, kira-kira aku hidup enak ndak? Apa pentingnya keset? Anduk, apalagi di rumahmu ada apa saja, kompor. Apa pentingnya kompor di sini? Aku tiap hari ya beli. Misalnya, berapa persen aku butuh kompor ini? Coba tunjuk satu-satu. Yang ndak penting dijual. Buat apa di situ? Cuma nyempeki. Ada kalimat luar biasa dari Diogenes bahwa sebagaimana rumah besar banyak barangnya pasti banyak tikusnya, tubuh manusia juga begitu. Kalau banyak kamu isinya banyak, kemungkinan juga banyak penyakitnya. Sumber penyakit itu makanan. Itu kata-katanya Diogenes. Kalau kamu di rumahmu kalau nggak ada barang apa-apa, percayalah nggak akan ada tikus. Kenapa ada tikus? Karena banyak barangnya. Yang itu kamu kejar-kejar mesti seneng tikusnya, bisa delik di mana. Tapi kalau kosong aja nggak ada apa-apa, tikusnya mesti nggak mau tinggal di kamarmu. Jadi kalau ada yang mengeluh, Pak rumah saya kok banyak tikus, barangmu kamu jual semua aja. Tikusnya nanti nggak masuk mesti. Oke, nah itu rumus yang sama kalau kamu, Pak saya kok sakit-sakitan. Coba ditengok, cara makanmu gimana. Karena sebagaimana rumah yang banyak barangnya, banyak tikusnya, tubuh juga begitu. Kalau banyak diisi ya kemungkinan penyakitnya nyisip. Nah, rumus yang kedua berarti mengendalikan diri. Latihan lapar, latihan sakit. Karena ini berguna untuk moral manusia. Orang yang tidak pernah lapar, tidak pernah sakit, kecenderungannya akan sombong, merasa penting, merasa besar. Dan penyakit paling akut dalam dunia moral itu sombong. Makanya Allah tidak akan memasukkan surga orang yang ada kesombongan sekecil apapun dalam dirinya. Maka jangan mengeluh kalau kamu ada kesulitan apapun, ada kesumpekan apapun. Sekali dua kali sakit sangat manusiawi, menunjukkan bahwa kamu itu lemah. Kesadaran ini penting dibandingkan kamu yang tidak pernah sakit sama sekali. Mungkin ada yang kamu, saya itu Pak sakit itu sudah tidak, saya bisa ngatur diri saya sendiri, kapan sakit kapan tidak. Kalau saya tidak mau sakit ya tidak sakit. Itu malah ngawatiri kalau mentalmu begitu. Manusia ya waktunya capek ya capek, waktunya sakit ya sakit. Kadang-kadang sakit, kadang-kadang sehat. Dalam rangka apa? Dalam rangka moral, biar kamu sadar kelemahanmu. Oke, itu namanya pengendalian diri. Dan kebahagiaan yang sejati, katanya Diogenes, dalam mengendalikan diri ini. Makanya tadi kita berambisi untuk tidak punya ambisi. Lakukan apa saja tapi
Tidak harus matok-matok target, biar kamu tidak kecewa. Kenapa kamu ngaji? Yo, ngaji aja Pak. Paham tidak? Tidak tahu. Dapat apa kamu ngaji? Tidak tahu juga. Dan kok masih ngaji terus? Ya tidak apa-apa. Saya tidak narget apa-apa kok. Tapi kalau sejak semula kamu narget, pokoknya saya ngaji, kira-kira dapat 5 sesi, itu saya harus menghasilkan 2 tulisan atau 4 tulisan. Kalau kamu narget gitu, hasilnya mesti kecewa nanti. Saya sudah ngaji puluhan kali Pak, mau nulis nggak bisa, tidak sempet kecewa. Kenapa kamu tadi matok ambisi di depan? Saya mau kuliah Pak, S2 Pak, 1,5 tahun saya target lulus. Ya ndak apa-apa, ambisimu. Tapi ketika kamu matok ambisi, jajarannya ambisi itu kegagalan dan kekecewaan. Meskipun satunya kesuksesan. Jadi ada kemungkinan kamu nanti akan kecewa. Biar tidak nyampe ke terminal yang namanya kecewa, ndak usah ambisius. Pokoknya kuliah ya kuliah yang benar, yang serius, gitu aja. Pingin nulis ya nulis aja. Karena kalau direncana-rencana, dirancang-rancang, biasanya ndak jalan. Terus kamu kecewa. Nah, jadi ini rumus bagus dari Diogenes. Nah, untuk bentuk konkret pengendalian dirinya apa? Semangat hidup yang asketis. Namanya, kalau bahasa Jawa namanya tirakat. Kalau agama namanya puasa. Puasa tidak cuma puasa makanan. Puasa itu tidak mengambil, tidak melakukan apa yang kamu sukai, padahal kamu mampu untuk mengambil, untuk melakukannya demi tujuan jangka panjang. Itu puasa, itu tirakat. Kalau ada orang kok melekan, tahajud misalnya malam hari sekian puluh, sekian ratus rakaat, itu bukan berarti dia tidak bisa tidur. Bisa tidur, tapi dia milih tahajud. Itu namanya tirakat. Kalau Ramadan itu kan kamu tirakat, kamu puasa. Bukan berarti kamu tidak punya uang untuk beli makan. Punya, tapi kamu milih puasa, milih tidak makan. Itu namanya tirakat. Tirakat ini tujuannya apa? Melatih jiwa. Yang utama apa? Biar kita tidak tergantung oleh yang di luar diri. Kita kan punya rumus misalnya, makan itu ya sehari 3 kali. Apapun yang terjadi pokoknya sehari 3 kali. Oh, itu kan kita akhirnya jadi tergantung. Kadang-kadang masih kenyang juga tetap makan. Loh, kamu tadi baru nyemil banyak. Enggak Pak, sekarang sudah waktunya makan. Jadi makannya sekarang karena waktu. Ada aturan yang menggantungmu. Atau kadang-kadang mungkin belum waktunya makan, tapi kamu sudah lapar, tapi ini belum waktunya kok. Padahal ya kamu bisa makan, tapi kamu tunggu sampai jam 1. Ini kan terus ada teori, ada konsep, ada aturan yang menggantung hidupmu. Nah, biar kamu tidak terikat di situ, ayo puasa, ayo tirakat, latihan tidak terikat. Biasanya tidur, bangun. Biasanya makan siang-siang, tidak makan sekarang. Biasanya ngobrol sama teman, latihan zikir, latihan wiritan. Itu namanya tirakat. Alah Pak, kan sunnah Pak. Iya sunnah, makanya namanya tirakat. Tidak sembarangan orang bisa. Jadi hidup semacam ini namanya hidup asketis. Tujuannya apa? Tidak jatuh cinta sama dunia. Tidak terikat oleh dunia. Kita kan banyak mewajib-wajibkan yang tidak wajib. Saya itu cakepnya kayak rambutnya panjang segini loh Pak. Jadi tiap hari kamu ngitungi rambutmu biar panjangnya pas segitu. Itu kan yang tidak harusnya kamu atur, jadi kamu atur. Kamu repot sendiri, sumpek sendiri. Saya itu Pak cakepnya kalau pakai jaket model kayak gini nih. Akhirnya kemana-mana kamu pakai jaket. Sumuknya kayak apa, kamu pakai jaket ben kelihatan cakep. Nah, itu namanya terikat. Kalau ndak ini ndak Pak. Kalau nggak aliran itu saya ndak. Kalau nggak itu ndak. Sumber dari semua problem, banyak problem hari ini itu keterikatan-keterikatan kita. Dalam hidup kita sering kadang-kadang mengikatkan diri dalam hal yang seharusnya kita nggak terikat di situ. Hanya nuruti emosi, ambisi. Yo,
Tiba-tiba saja kok aku masuk grupnya pro Jokowi apa anti Jokowi ya? Hubungannya apa aku sama Jokowi? Tapi kok tiba-tiba aku ada di situ, kamu sendiri mengikatkan dirimu di situ. Jadi latihan hidup asketis itu latihan membebaskan diri. Kalau zaman dulu itu orang terus ke hutan, bertapa. Kalau dalam Islam namanya uzlah. Itu melatih diri, melatih jiwa. Biar apa? Biar tidak banyak terikat oleh dunia. Itu yang dilakukan oleh Diogenes. Cuma Diogenes tidak lari ke hutan, di tengah kota, tapi hidup di dalam tong, di dalam timba besar. Tidur di situ. Terus kalau ada orang lewat bawa makanan, dia minta. Hidupnya dikelilingi anjing-anjing dan seterusnya. Oke, katanya Diogenes, who is most content with the least. Orang yang punya paling banyak, orang paling kaya adalah orang yang nyaman dengan kepemilikan yang paling sedikit. Kamu tidak punya apa-apa kok merasa nyaman, berarti kamu paling kaya. Dibandingkan yang punya segalanya masih merasa kurang. Gampang-gampangannya ngono. Jadi kalau kamu ingin jadi orang kaya, ndak usah merancang besok ingin ngelamar kerja di mana. Latihlah mentalmu untuk bisa menerima yang sedikit. Bersyukur dengan minimal yang kamu miliki hari ini. Saat ini juga kamu jadi orang kaya. Ndak usah nunggu besok. Kesuwen. Kamu ngerancang-ngerancang ngelamar kemana-mana, nanti ndak diterima, terus nangis, stres, sumpek. Kalau sekedar ingin kaya tujuanmu. Kaya itu kan tidak urusan kuantitas sebenarnya. Urusan orang merasa cukup dan merasa lebih. Maka katanya Diogenes, rumusnya makanya jangan keluar tapi ke dalam. Terimalah apapun kondisimu hari ini, maka kamu jadi orang kaya, sudah selesai. Oke. Itu tambahan rumus yang lain. Ada quote-quote-nya. It is the privilege of God to want nothing and of God-like man to want little. Jadi keistimewaan Tuhan, itu Tuhan tidak butuh apa-apa. Karena Tuhan yang menciptakan segalanya. Yang membuat Tuhan istimewa kan itu. Lam yalid wa lam yulad. Enggak terikat sama sekali oleh dunia. Tuhan tidak butuh apa-apa. Dan keistimewaan para God-like men, manusia yang seperti Tuhan, para wali adalah one little, butuhnya sedikit saja. Itu yang membuat mereka istimewa. Ada sindirannya, wong dia orang sinis, nek ngomong kan ceplas-ceplos. In a rich man house there is no place to spit but his face. Di rumahnya orang kaya tidak ada tempat untuk meludah kecuali wajahnya. Ya. Oh itu ya kamu rumuskan sendiri ya tafsirnya. Jadi orang kaya itu kan rumahnya bagus, barang-barangnya semua bagus. Mulai dari taman sampai dapur belakang itu kan kinclong semua. Jadi tidak ada tempat untuk meludah. Satu-satunya tempat meludah adalah wajahnya. Itu kalimatnya nyelekit untuk mengkritik kekayaan. Maka jangan jadi orang kaya. Nanti kamu membuat dirimu jadi wajahmu layak untuk diludahi orang. Oke, itu sinisnya si Diogenes pada orang kaya. Cuma dia tidak cuma ngeritik, karena hidupnya sendiri memang hidup yang swasembada. Hidup yang cukup dengan dirinya sendiri. Kalau dia tidak hidup semacam itu, dia ngomong kayak gini, tidak ada orang percaya. Cuma karena dia hidupnya juga semacam itu, ketika dia ngomong semacam ini, ya orang percaya saja. Itu bedanya sama kita. Kalau kamu yang ngomong, wong duitmu akeh, kamu tiap hari berlebih-lebihan di macam-macam, kamu ngomong kayak gini,
Tidak ada tempat meludah di rumah orang kaya kecuali wajahnya. Ya, berarti wajahmu juga gitu. Orang ngomongnya bisa begitu. Jadi ini rumus dari Diogenes. Terus gelarnya adalah, tadi saya sudah singgung di depan, si anjing. Ya kalau dia orang Jawa mungkin panggilannya jadinya Su. Ya celuannya memang gitu. Satu ketika ada orang yang marah. Ini orang baik-baik kok dipanggil anjing. Tapi katanya Diogenes, loh, enggak, kamu juga harus manggil saya anjing. Diogenes itu nama depanku, nama belakangku memang seekor anjing. Jadi namaku itu Diogenes Asu. Nah, cuma katanya Diogenes, loh, tapi aku anjing yang baik. Anjing dari keturunan terhormat yang menjaga dan melindungi sahabat-sahabatnya. Jadi kalau kamu dipisui orang, dasar kamu anjing. Ya, tapi aku anjing yang baik. Jadi anjing yang melindungi sahabat-sahabatnya. Satu ketika dia ditanya, kok bisa ya orang manggil kamu anjing? Katanya Diogenes, ya aku ini karakterku kayak anjing. Cuma ini perlu ditafsir kata-katanya. Aku mengibas-ibaskan ekorku di hadapan orang yang memberiku sesuatu, menggonggong di depan orang yang tidak memberiku apa-apa, dan membenamkan gigiku ke tubuh para penjahat, para bajingan. Itu tafsirnya apa? Yang pertama, aku akan berterima kasih kalau ada orang memberiku sesuatu, membawa manfaat dalam hidupku. Dan aku akan menggonggong. Menggonggong itu mengingatkan, mengagetkan orang-orang yang tidak memberikan apa-apa, orang-orang yang macet, orang-orang yang mandek, orang-orang yang pasif, orang-orang yang tidak produktif. Dan akan aku gigit orang-orang yang jahat, orang-orang yang merusak. Inilah filosofinya anjing. Jadi mengibas-ngibaskan ekor, menggonggong dan menggigit. Maka jangan marah kalau ada yang misuh-misuh. Kamu sebagai anjing, filosofinya tinggi. Jadi bersyukur kalau mendapat anugerah, dapat sesuatu. Watawasau bil haq, menggonggong. Kalau ada orang tidak beri apa-apa, tidak beri manfaat. Dan yang terakhir, kalau ada orang jahat ya digigit. Jadi menyenangkan bisa, mengagetkan bisa, menyakiti juga bisa. Jadi kita perlu kualifikasi seekor anjing dalam hidup ini. Versinya Diogenes. Satu ketika dia ngomong juga, kalau anjing lain yang digigit musuh-musuh mereka, tetapi aku menggigit sahabat-sahabatku untuk menyelamatkan mereka. Jadi untuk mengingatkan. Kata-katanya kadang menyakitkan, tapi untuk menyelamatkan. Kalau tidak gitu, tidak sadar-sadar. Maka katanya Diogenes, panggillah aku, tetap panggillah aku anjing. Tidak apa-apa. Satu ketika ada orang-orang kaya yang nggoda Diogenes. Ya manggilnya, anjing, anjing, ini makanan gitu. Terus Diogenes datang, makanannya diambil, terus orangnya dikencingi. Orangnya marah-marah, kamu kok malah ngencingi aku? Loh, aku kan anjing. Jadi dikencingi kan biasa aja, anjing kan memang suka kencing. Jadi terus itu gayanya Diogenes memang begitu. Makanya dia dipanggil si anjing. Yang jadi cikal bakal aliran namanya sinisisme.